Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak Panji dan teman-teman yang menonton. Kami dari kelompok eh, eh, aspek keberlanjutan teknik mesin yang terdiri dari Rafif Muhammad Zaid dan Diasa, Romea Dani Putra Fawali, dan Nanda Hafiz Givari akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Implementasi Solar Fotovoltaik di Lingkungan Yayasan Anwarul Rahman Desa Citasi. Ya, bisa di next. Nah, apa saja outline dari presentasi kali ini? Yang pertama ada pendahuluan, lalu usulan solusinya seperti apa, dilanjutkan dengan metode penyelesaian, dan ditutup dengan analisis dan rekomendasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Eh, Latar belakang kenapa memilih destinasi ada sebaik berikut. Listrik, yang pertama adalah listrik yang telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi umat manusia. Sekarang bisa didapatkan tanpa harus menghasilkan jejak karbon sama sekali, karena listrik itu umumnya diproduksi eh, dengan menghasilkan carbon footprint yang tidak ramah bagi lingkungan. Lalu Indonesia juga memberikan bantuan dana desa yang salah satu tujuannya adalah desa tersebut dapat menyediakan listrik dari sumber energi baru dan terbarukan bagi warganya. Nah, kenapa kami memilih Desa Cinta Asih? Karena selain dekat lokasinya yang dekat lokasinya dengan ITB, eh, Desa Cinta Asih juga memiliki nilai DNI yang cukup besar untuk diimplementasikan. Lalu selain itu juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari mahasiswa ITB. Identifikasi masalah dari presentasi kali ini adalah dengan potensi iradiasi normal di Desa Cinta Asih, khususnya di lingkungan Yayasan Awarul Rahman yang cukup tinggi, warga di sana masih belum bisa memanfaatkan teknologi yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Nah, usulan solusinya seperti apa? Berikut adalah data eh, iradiasi yang didapatkan dari salah satu laman di internet, dipetakan di Desa Cinta Asih. Yang kita fokus di sini adalah nilai dari DNI atau Direct Normal Irradiation, iradiasi normal langsung yang bernilai 1.200 1.200 kilowatt hour per meter persegi. Nah, dengan nilai yang cukup besar itu, eh, kami mengusulkan untuk menggunakan teknologi solar photovoltaik yang dapat menghasilkan energi listrik bagi Desa Cinta Asih. Nah, teknologi solar photovoltaik ini merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Nah, solar photovoltaik ini akan menghasilkan energi listrik dari sinar matahari dengan cara memanfaatkan partikel foton yang terdapat dari sinar matahari. Yang partikel foton ini akan membuat elektron pada semikonduktor di dalam solar PV ini terlepas, yang elektron ini bisa dialirkan, eh, yang kemudian elektron yang mengalir tersebut akan dapat menghasilkan energi listrik. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah metode penyelesaian dari tugas besar ini. Jadi dari data yang kita ketahui bahwa di lingkungan Yayasan Anwarul Rahman terdapat dua rumah besar dengan daya 2.200 volt ampere dan dua sekolah yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah dari Yayasan Anwarul Rahman dengan total daya dengan batas daya 3.500 volt ampere. Lalu terdapat tiga rumah kontrakan dengan daya 900 volt ampere. Lalu dari data statistik PLN di tahun 2020, kami mengetahui bahwa rata-rata penggunaan listrik per harinya adalah sebesar 3.835 watt hour per hari. Dan karena sekolah yang terletak di lingkungan Anwarul Rahman ini
cukup kecil, maka kami asumsikan bahwa daya listrik yang digunakan juga serupa dengan daya listrik rumah tangga. Dari asumsi dan data tersebut, maka daya listrik yang dibutuhkan pada lingkungan Yayasan Anwar Rohman adalah sebesar 26.845 watt-hour. Lalu untuk menghitung kebutuhan solar fotovoltaik yang digunakan, maka dicari terlebih dahulu solar fotovoltaik yang tersedia di pasar, dan dari Tokopedia ditemukan solar fotovoltaik yang tersedia dengan spesifikasi 2 kali 410 watt peak dengan dimensi 1 kali 2 meter persegi. Lalu watt peak yang dibutuhkan di lingkungan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Dari watt totalnya, watt hour total dibagi 5, maka didapatkan watt peak-nya sebesar 5.369 watt peak. Dan dengan solar fotovoltaik yang digunakan, maka dibutuhkan 7 solar fotovoltaik, dan dengan luas area yang dibutuhkan adalah 14 meter persegi. Lalu berikut ini adalah layout dari Desa Cinta Asih, lebih tepatnya di Yayasan Anwarur Rohman. Dan dari skala yang terlihat di Google Maps, kita dapat mengukur ukuran luas gedung dari MTS Anwarur Rohman, dan setelah diukur, luas dari gedung MTS Anwarur Rohman ini adalah sebesar 20 meter persegi, sehingga kita dapat meletakkan solar PV di atas MTS Anwarur Rohman. Dan rangkaian solar PV ini dirangkai on grid atau dipasang ke jaringan PLN, karena memang sudah ada jaringan PLN di kawasan ini, namun juga tetap menggunakan baterai sebagai pengaman jika misalnya solar fotovoltaik tidak bekerja atau tidak bekerja secara maksimal. Lalu berikut adalah proyeksi budget dari implementasi solar fotovoltaik di Yayasan Anwarur Rohman. Seperti yang kita ketahui tadi, solar PV yang dibutuhkan sebanyak 7 dengan harga satunya 1.850.000. Lalu baterai dengan spesifikasi 12 volt dan 1000 ampere hour, dan maka dibutuhkan 11 untuk mencakup setengah dari daya total yang dibutuhkan di kawasan lingkungan Yayasan Anwarur Rohman. Lalu juga membutuhkan controller solar PV untuk pengaturan listrik di on-grid dan solar PV, sehingga total budget yang dibutuhkan adalah sebesar 211.750.000. Oke, untuk analisis dari visibilitas implementasi yang kami ajukan, tim penulis menggunakan metode analisis PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Oke. Untuk metodenya, salah satu dari tim penulis itu melakukan melakukan pengambilan data primer dengan tinggal di lingkungan yayasan tersebut kurang lebih selama 3 bulan. Dari yang tim dapatkan untuk analisis politik. Jadi Yayasan Anwarur Rohman ini dikelola oleh satu keluarga yang dipimpin oleh Pak Dian namanya. Dan Pak Dian secara struktural memegang jabatan kepala MTS. Nah, selain Pak Dian ada juga namanya Pak Oleh. Pak Oleh ini dia sebagai kepala MA, dan beliau bukan termasuk keluarga dan tidak tinggal di lingkungan yayasan tersebut. Nah, Pak Oleh ini didelegasikan oleh pihak Kecamatan Cipongkor menjadi kepala MA di sana. Jadi kurang lebih potensi konflik sebenarnya ada di 2 orang ini, karena ada 2 pemangku kebijakan. Namun pada hakikatnya pelaksanaannya Pak Oleh pun sering mendelegasikan ke Pak Dian, jadi tidak ada konflik yang dapat terjadi. Oke, selama 3 bulan tinggal di sana, ya semua gerakan-gerakan karitatif yang diinisiasi oleh tim untuk mencoba melihat apakah ada potensi konflik apa enggak, membuktikan semuanya aman. Tim penulis sudah 3 kali kegiatan dan tidak ada konflik yang terjadi. Terus selain tadi pada Pak Oleh dan Pak Dian, ada juga gerakan dari organisasi kemahasiswaan yang bergerak di sana udah 3 tahun lamanya, dan rencananya masih 3 tahun lagi. Namanya Gebrak Indonesia. Nah,
tim penulis bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan tersebut untuk menganalisis lebih lanjut. Dan akhirnya tim penulis menemukan potensi konflik ketika bersama Sibades, Sipil Bangun Desa, lembaganya HMS, akan membantu pembangunan madrasah aliyah baru untuk Yayasan Anwarur Rahman di tanah yang agak berjarak jauh dari Yayasan Anwarur Rahman. Di sana Sibades berencana untuk membangun MA di sana, dan ternyata yang memiliki tanah itu sebenarnya Pak Oleh, yang kepala MA tadi, yang bukan anggota keluarga itu. Tapi Pak Oleh udah bilang bahwa tanahnya akan dipakai buat MA Anwarur Rahman. Tapi setelah ngobrol dengan Pak Oleh, ternyata Pak Oleh tidak mengatasnamakan tanah dan gedungnya dengan Yayasan Anwarur Rahman. Alasannya Pak Oleh tidak percaya dengan sistem organisasi Yayasan Anwarur Rahman. Pak Oleh menilai struktur organisasinya masih berantakan dan tidak rawan tidak berlanjut ya. Sehingga menurut Pak Oleh lebih baik di atasnamakan yayasan lain. Jadi bisa digunakan untuk hal lain pada akhirnya nanti. Yayasannya namanya Yayasan Gibran. Nah, ini konflik yang sebenarnya dapat terjadi. Oke, ini perlu dicatat. Satu, politik. Kedua, ekonomi. Untuk ekonomi sebenarnya Yayasan Anwarur Rahman sendiri tidak ada bisnis core-nya selain yayasan. Jadi mereka masih mengandalkan duit dari donasi dan juga uang dari dana BOS karena kebutuhan pendidikan ya, bantuan operasional sekolah. Tapi kendalanya adalah karena bantuan operasional sekolah itu hitungannya per kepala siswa. Sementara Yayasan Anwarur Rahman itu terbilang sedikit jumlah siswanya, sehingga fasilitas pun sekolah masih belum lengkap, belum layak. Kayak di sana MA Anwarur Rahman itu tidak menyediakan kelas MIPA karena kelas MIPA-nya itu nggak ada uangnya. Oke, untuk sosial semuanya aman sebenarnya karena masyarakat mendukung dan kehidupan di sana cukup tentram. Untuk teknologi, masyarakat sudah mulai melek teknologi dan sudah mulai banyak yang jualan di Bukalapak. Untuk lingkungan yang masih menjadi masalah utama sebenarnya di luar implementasi teknologi kita ini. Kalau implementasi ini nggak ada masalah. Terakhir untuk hukum, sebenarnya dari hukum yang ada dari pemerintahan desa. Misalnya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dana desa. Sebenarnya pemerintah tuh mengencourage desa untuk menggunakan dana desa untuk implementasi energi baru dan terbarukan. Jadi, next. Dari rekomendasi kami untuk implementasi ini tetap diimplementasikan, namun perlu dicatat dititipkan ke organisasi kemahasiswaan yang masih bergerak di sana sampai 3 tahun ke depan, yaitu Gebrak Indonesia. Karena yang lebih paham terkait kondisi sosial politik dan hubungan antar warga di sana itu mereka, dan ya untuk menjamin keberlanjutannya bisa diserahkan ke mereka gitu, dan dananya bisa dari Ditmawa atau tadi kita manfaatkan dana desa. Jadi mungkin kita bisa masuk pas lagi musyawarah desa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.